bagaimana seorang mukmin menanggapi ujian yang datang. Salah satu yang bisa membuat kita akhirnya bisa melalui musibah atau ujian dengan tenang, yaitu bayangkanlah bagaimana para malaikat memberikan ucapan selamat karena kesabaran kita dalam menghadapi musibah. Ini ucapan malaikat diucapkan nanti kalau kita masuk surga, ya. Kalau kita masuk surga, maka yang diucapkan oleh malaikat ini firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 24. Yang bunyinya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sambil malaikat menemui mereka sambil mengucapkan salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Orang masuk surga karena kesabarannya. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, jadi kita bisa merenungi ayat ini kalau memang nanti orang-orang yang masuk surga itu justru disebutkan ini surga ini, istana ini, dayang-dayang ini, semua fasilitas ini diberikan karena kamu bersabar. Dan saya ingatkan kembali sabar dalam 3 poin. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap godaan berbuat dosa, maksiat. Semua orang pasti punya peluang buat dosa, tapi dia sabar, dia kontrol dirinya. Dan yang ketiga, sabar atas ujian harian, kayak sakit, gangguan orang. Nah itu sabar-sabar ini yang mendatangkan banyak sekali pahala. Agar kita bisa mudah melalui permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, kita harus tahu memang Allah menciptakan segala hal itu berpasang-pasangan. Sebagaimana kita kenyang, ada lapar. Sebagaimana kita sakit, ada sehat. Sebagaimana kita muda, ada tua. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi semua itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Semua itu berpasang-pasangan. Kalau kita faham dan jadikannya sebagai pondasi dasar kehidupan kita akan mudah melaluinya. Karena di saat kita sedang ada nikmat, lagi sehat, kita bisa syukuri. Di saat sedang sakit kita bisa menerima dengan cara bersabar. Karena kita tahu ini kelaziman hidup. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian pada seorang hamba itu lebih ringan daripada nikmat yang Allah berikan. Ini nikmat lebih besar. Contoh misalnya kita sehat selama setahun, 365 hari dalam setahun kita sehat. Biasanya Allah uji tahun depannya 6 hari flu, demam. Artinya tidak berimbang sebenarnya. Kalau mau berbicara adil, kalau setahun kita sehat, harusnya setahun kita sakit, gitu kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian lebih ringan dan diberikan pahala yang sangat melimpah. Dia tahu ujian sedang datang. Tugas dia adalah menerimanya dengan keridhaan hati. Kalau sebagaimana Allah sudah kasih saya kesehatan, Allah uji saya dengan penyakit sekarang. Kita temukan orang seperti ini tidak akan berkeluh kesah. Dia nikmatin aja prosesnya. Sakit flu-nya, demamnya, segala macam dia nikmatin.